Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Dian Jelita, Wardatul Awaliyah, dan saya sendiri Safira Irdina. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang ingkar al-sunnah. Pengertian ingkar al-sunnah. Ingkar al-sunnah sebagai paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis ataupun sunnah sebagai sumber ajaran agama Islam kedua setelah Al-Quran. Sedangkan Abdul Majid Khan mendefinisikannya sebagai umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dan sunnah sahih, baik sunnah praktis maupun secara formal, dimodifikasikan para ulama tanpa ada alasan yang dapat diterima oleh para ulama. Nah, dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ingkar al-sunnah adalah paham atau pendapat perorangan atau kelompok yang menolak sunnah Nabi sebagai landasan hukum tanpa ada alasan yang dapat diterima oleh para ulama. Imam Syafi'i membagi 3 golongan mengingkari sunnah, yaitu yang pertama, golongan yang menolak seluruh sunnah baik yang mutawatir maupun yang ahad. Kedua, golongan yang menolak sunnah kecuali sunnah tersebut memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran atau bisa disebut dengan sunnah al-mu'akkidah. Yang ketiga, golongan yang menolak sunnah yang berstatus sebagai ahad. Selanjutnya, sejarah perkembangan ingkar sunnah. Yang pertama, gejala awal ingkar sunnah. Belum ditemukan bukti sejarah yang kuat untuk menjelaskan bahwa pada zaman Nabi ada dari kalangan umat Islam yang menolak sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Karena dalam sejarah para sahabat tidak spektif sedikit pun tentang sunnah yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Namun ada beberapa temuan yang mengungkapkan bahwa ada kemungkinan pada masa Nabi telah terjadi pemalsuan hadis dan pendustaan pada beliau. Meski demikian, pendapat ini dianggap lemah dari segi historisnya. Menurut Mahmud Muhammad Marzu'ah, ingkar al-sunnah terjadi di zaman Rasulullah sendiri. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, juga yang diriwayatkan oleh Imam Hasan Al-Bashri. Meski setelah itu berlaku, pengingkaran sunnah kembali ke jalan yang benar dan tidak berpengaruh terlalu signifikan. Namun, hal tersebut sudah menunjukkan kemunculan gejala ketidakpedulian terhadap hadis yang menjadi cikal bakal munculnya paham yang menolak hadis sebagai salah satu sumber syariat Islam. Yang kedua, kemunculan dan perkembangan paham ingkar al-sunnah. Pada masa Abbasiyah tahun 750 sampai 1280 Masehi, muncul secara jelas kelompok kecil umat Islam yang menolak sunnah sebagai salah satu ajaran Islam. Pada masa itu, mereka berargumen bahwa Al-Quran tidak sempurna dan tidak memerlukan hadis sebagai penjelas. Tetapi argumen kelompok tersebut akhirnya dipatahkan oleh Imam Asy-Syafi'i sehingga beliau diberi julukan sebagai Nasir al-Sunnah atau pembela sunnah. Banyak terjadi kejadian mengingkaran terhadap sunnah pada masa klasik. Tetapi dengan perjuangan para ulama ahli sunnah yang tidak pernah lelah, akhirnya kelompok-kelompok tersebut yang menolak hadis tidak berkembang lagi pada penghujung abad ke-3 Hijriah dan tidak terdengar lagi sampai abad ke-13 Hijriah. Yang ketiga, ingkar sunnah modern. Pemikiran ingkar as-sunnah kembali muncul pada abad ke-14 Hijriah sebagai akibat pengaruh pemikiran kolonialisme yang ingin melumpuhkan dunia Islam. Pada masa ini, kelompok ingkar sunnah lebih terorganisir dan banyak tokoh-tokoh yang mengalami dirinya sebagai mustahid dan pembaharu. Berbeda dengan pada masa klasik di mana pengingkar sunnah mencabut pendapatnya setelah menyadari kekeliruan, pada masa modern, para pengingkar sunnah tetap bertahan pada pendiriannya meskipun sunnah diterangkan urgensi sunnah dalam Islam. Muhammad Mustafa Az-Zami menuturkan bahwa ingkar al-sunnah modern lahir di Kairo, Mesir pada masa Syekh Muhammad Abdul tahun 1266 sampai 1323 Hijriah atau 1849 sampai 1905 Masehi. Dengan kata lain, Syekh Muhammad Abdul adalah orang pertama yang mengungkapkan gagasan ingkar sunnah pada masa modern. Baiklah, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Dian Jelita.
Materi selanjutnya adalah tokoh-tokoh ingkar sunnah. Yang pertama adalah Taufik Sidki. Beliau adalah seorang dokter di salah satu lembaga kemasyarakatan Kairo. Pemikiran Taufik tentang sunnah dinilai kontroversial. Penilaian ini didasarkan pada penolakannya terhadap kehujahan sunnah yang dikodifikasikan dan diriwayatkan. Menurutnya, Islam hanyalah Al-Quran satu-satunya. Yang kedua adalah Rashad Khalifah, seorang pelopor gerakan ingkar sunnah di Amerika. Beliau adalah insinyur kimia lulusan Universitas Arizona, Amerika. Rashad Khalifah banyak mengeluarkan pernyataan-pernyataan sesat seperti bahwa hadis adalah ciptaan iblis dan yang mempercayai hadis bermakna mempercayai iblis. Yang ketiga, Kasim Ahmad, pelopor gerakan ingkar sunnah di Malaysia. Ia menulis sebuah buku kecil yang intinya meragukan otentisitas hadis dan sekaligus otoritasnya. Yang terakhir, Ghulam Ahmad Parvez, seorang cendekiawan Islam dari India. Ia berpendapat bahwa Allah hanya memerintahkan untuk sholat di Al-Quran, sedangkan tata cara pelaksanaannya bukan didasarkan pada hadis, melainkan musyawarah pemimpin umat. Baiklah, saya Wardah Cawal Istompul akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu argumen-argumen para pengingkar sunnah. Banyak argumen yang telah dikemukakan oleh mereka yang paham ingkar sunnah, baik oleh mereka yang hidup pada zaman As-Syafi'i maupun pada zaman sesudahnya. Dari berbagai argumen-argumen itu, ada argumen yang berbentuk akli dan ada argumen yang berbentuk nakli. Yang dimaksud dengan argumen nakli tidak hanya berupa ayat-ayat Al-Quran saja, tapi juga berupa sunnah atau hadis Nabi. Misalnya, Quran Surah An-Nahl ayat 89, yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab. Yang dimaksud Alkitab adalah Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu. Yang kedua, Quran Surah Al-An'am ayat 38, tiadalah kami alpakan sesuatu pun di dalam Alkitab. Menurut para pengingkar sunnah, kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Quran telah mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentuan agama. Dengan demikian, tidak diperlukan adanya keterangan lain seperti sunnah. Yang kedua adalah argumen-argumen akli. Cukup banyak juga argumen-argumen yang termasuk akli yang telah diajukan oleh para pengingkar sunnah. Di antaranya yang terpenting adalah yang pertama, Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan berbahasa Arab. Orang-orang yang memiliki pengetahuan bahasa Arab mampu memahami Al-Quran secara langsung, tanpa bantuan penjelasan dari hadis Nabi. Dengan demikian, hadis Nabi tidak diperlukan untuk memahami petunjuk Al-Quran. Yang kedua, dalam sejarah, umat Islam telah mengalami kemunduran. Umat Islam mundur karena umat Islam terpecah-pecah. Perpecahan itu terjadi karena umat Islam berpegang kepada hadis Nabi. Jadi, menurut para pengingkar sunnah, hadis Nabi merupakan sumber kemunduran umat Islam. Agar umat Islam maju, maka umat Islam harus meninggalkan hadis Nabi. Yang ketiga, asal mula hadis Nabi yang dihimpun dalam kitab-kitab hadis adalah dongeng-dongeng semata. Dinyatakan demikian karena hadis Nabi lahir setelah lama Nabi wafat. Kitab-kitab hadis yang terkenal misalnya Sahih Muslim adalah kitab-kitab yang menghimpun berbagai hadis palsu. Yang keempat, menurut Dr. Taufik Sidki, tiada satupun hadis Nabi yang dicatat pada zaman Nabi. Pencatatan hadis terjadi setelah Nabi wafat dalam masa tidak tertulis hadis tersebut. Manusia berpeluang untuk mempermainkan dan merusak hadis sebagaimana yang telah terjadi. Yang kelima, pernyataan Dr. Taufiki yang menyatakan bahwa tiada satupun hadis Nabi yang dicatat pada zaman Nabi merupakan pernyataan seseorang yang sangat awam pengetahuannya di bidang hadis dan sejarah penulisan hadis. Yang keenam, ulama hadis tidak menyatakan bahwa semua sahabat-sahabat Nabi bersifat siqah. Dalam proses kritik sanad, para sahabat Nabi tidak terlepas dari kritik di bidang kebaubitan mereka. Dengan demikian, sama sekali tidak memiliki dasar yang kuat pendapat para pengingkar sunnah yang menyatakan bahwa sahabat Nabi terlepas sama sekali dari kritik dan periwayatan hadis. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.